Kamu bilang, apa Xiaoqing suka sama aku? Dari gaya pakaian ini, apa lebih baik kalau aku cari nuansa Inggris? Aku nggak tahu. Mau nggak kamu tanya sendiri ke Luo Xiaoqing? Kamu itu adikku Huo, aku kakakmu Bao. Mulai sekarang kita panggil saudara ya. Kalian ngobrol dulu aja. Kok pulangnya malam banget? Jangan ikut campur. Kalau kamu, kok kamu bisa bareng Li Xiaobao? Urusanku sendiri. Aku nggak mau pakai, kalau sampai ketahuan mamamu, tanggung jawabku besar. Ngomong gitu sih. Pas makan juga gitu. Wajar aja mamaku tahu kita nikah terus ngomong dikit. Baru aja berdiri langsung bilang mau pergi. Aku tahu kamu gak bermaksud begitu, tapi mamaku gimana dong? Bener sih, aku nggak nyalahin kamu. Tapi kamu nggak ada tanggung jawab sama sekali. Jangan lupa, kamu yang nggak kasih tahu soal pernikahan kita. Ke mamamu. Dulu siapa yang ngajarin aku berani? Jangan takut. Cepetan kasih tahu keluarga, malah sembunyiin sendiri. Kita kan beda situasinya. Ini biar keluargamu tenang, terus mamaku. Mamaku itu. Aku ngerti. Kamu marah sama aku. Karena gak cepat ngasih tahu soal hubungan kita ya? Sebenarnya kamu seneng banget kalau hubungan kita ketahuan kan? Nggak juga. Mau ngomong atau nggak urusanmu, ngomong apa sih? Udah, gak ada urusan ya udah. Aku nggak mau pakai. Aku durhaka, aku Chen Ximei. Lepasin aku. Gak. Terima nasib aja seumur hidup. Aku gak bakal lepasin kamu. Pakai. Jujur aja. Diusir keluarga ya? Nggak kok, aku pergi sendiri. Ya sama aja. Gimana kalau sekarang kita ke rumahku ngasih tahu mamaku? Kamu nginep di rumahku malam ini. Jangan, pokoknya jangan. Aku takut banget ngadepin mamamu. Sekarang bayangin aja ngeliat muka mamamu. Aku merasa seperti penipu besar. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Baiklah, kalau tidak tahu harus berbuat apa. Ya sudah, tidak usah ketemu. Ayo kita pergi. Mau kemana? Yang penting tidak di sini. Di sini tidak ada pemanas, terlalu dingin. Ayo pergi. Atau aku kembali ke kantor manajemen properti saja. Tidak boleh, di sana malam tidak ada pemanas, kamu sedang hamil. Kamu kedinginan bagaimana? Tapi ini tidak baik. Apa yang tidak baik? Nona. Saya mau pesan 2 kamar. Halo Nona, tolong tunjukkan KTP Anda. KTP. Saya tidak membawanya. Tidak membawa? Dia tidak membawa. Pesan 1 kamar saja. Tenang, aku bukan bajingan. Maaf Pak, jika hanya ada 1 KTP. Kami hanya mengizinkan 1 orang menginap. Kami suami istri. Sudah menikah. Kalau begitu, tolong tunjukkan surat nikahnya. Nona, pernah lihat orang bawa surat nikah kemana-mana? Maaf Pak, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ini ada peraturannya. Bukan ini maksudku. Sudahlah, sekarang hotel memang seperti ini. Baiklah, pesan 1 kamar saja. Baik. Kalau kamu bagaimana? Jangan khawatirkan aku. Pak, ini kunci kamarnya. Terima kasih. Cepat naik. Mandi air hangat. Pergilah.
Kalau begitu aku naik dulu. Pergilah. Ada apa? Tidak enak badan? Tidak. Kamu di mana? Sudah pulang? Aku sudah pulang. Aku hampir tertidur. Kamu juga cepat tidur, aku sangat mengantuk. Shaoqing, Semuanya tidak tahu apa yang harus dilakukan. aku beritahu kamu, aku pergi mencari Mao Yaya. Bibi Sue, Anda sedang ada urusannya? Aku mencari Mao Yaya. Dia pergi urusan, tapi sebentar lagi kembali. Bagaimana kalau Anda duduk dulu sambil menunggu? Tentu saja aku tunggu. Yang paling aku punya adalah waktu. Silakan duduk. Anda sibuk. Kepala, menurutmu Bibi Sue tidak akan seperti terakhir kali? Datang ke sini lalu duduk bersila di sini? Harus memaksa kami memecat Mao Yaya? Aku juga heran. Kamu lihat Mao Yaya dan Liu Huo itu. Berdua sangat cocok. Kenapa dengan ibunya tidak akur? Hal ini, tunggu sampai kamu sendiri menikah, baru kamu tahu. Kepala,
Aku tidak menemukan tukang perbaikan pemanas itu. Bibi Sue, Mau ya? Aku ada beberapa hal yang ingin dibicarakan denganmu. Menurutmu di sini nyaman atau di luar lebih nyaman? bicara apa? Bicara tentang kamu dan Liu Huo. Aku dan Liu Huo, ada apa? Mau ya? Kamu pura-pura tidak tahu denganku? Atau kamu anggap aku bodoh? Cepat katakan, bagaimana kamu merayu anakku? Bibi Sue, aku tidak merayu Liu Huo. Kami berdua sudah. Hal ini juga tidak tahu bagaimana memulainya. Kalau begitu, mulai dari anak saja. Anak. Anak begitu saja. Sudah ada. Apa? Anak itu tiba-tiba ada begitu saja. Mau ya? Aku minta kamu menjawab pertanyaanku dengan serius dan sopan, mengerti? Bicara. Bagaimana kamu merayunya? Merayu. Kalau tidak merayu, dari mana datanya anak? Aku beritahu kamu. Aku paling paham dengan anakku. Dia pasti bukan tipe orang yang sembarangan. Berbuat hal seperti ini dengan orang lain. Kalau bukan karena kamu merayu, mana mungkin ada anak? Benarkan kamu? Kamu mau bicara atau tidak? Aku benar-benar tidak punya banyak waktu untuk menunggu di sini. Kalau sampai orang lain melihat, kamu tidak malu. Aku masih malu. Mau bicara atau tidak? Baik, aku bicara. Aku. Begitu sampai di konteks aku langsung tertarik dengan Liu Huo. Aku yang aktif merayunya. Aku berusaha keras merayunya. Aku tidak tahu malu. Benar saja tebakanku tepat. Jadi, aku tahu. Kamu sudah lama merencanakan ini. Ingin jadi burung yang hinggap di dahan tinggi. Cepat-cepat masuk keluarga kami, bermimpi jadi nyonya muda, ya? Aku beritahu kamu, jangan pikir karena kalian sudah menikah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kalian membuatku marah, aku beritahu kamu. Aku bisa membuat kamu dan Liu Huo tidur di jalanan. Percaya atau tidak, ini gaya kerjaku. Bibi Sue, aku tidak bermaksud begitu. Dan aku juga tidak bermaksud pindah ke rumah kalian. Itu lebih baik. Tapi, aku sebenarnya bukan orang yang tidak masuk akal. Hanya saja sekarang aku ingin mendengar. Apakah ini semua salahmu? Ya. Ini salahku. Kalau begitu, aku kasih kamu kesempatan untuk minta maaf. Maafkan aku. Bibi Sue. Tidak tulus sama sekali. Maafkan aku. Bibi Sue. Tahun ini, Departemen Desain Perusahaan Huoki kami telah menyelesaikan 30 proyek. Dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu, meningkat 10 kali lipat.
Ibumu minta tolong darurat. Bos Liu. Gak apa-apa. Lisa, kamu lanjutin, aku keluar dulu. Kalau gitu kita lanjut. Halo. Halo Bu. Kalian memang benar-benar kompak ya? Iya bener, aku memang suruh dia minta maaf ke aku. Kenapa? Aku sebagai ibu gak punya hak sedikit pun ya? Kenapa? Aku salah? Aku bukan maksud begitu. Soal ini memang kami yang salah. Kenapa kamu terus-terusan nyalahin Yaya sih? Bu, gini aja ya, aku sekarang banyak urusan di kantor. Setelah urusan kantor aku selesai, aku sama Yaya pulang ke rumah buat minta maaf ke ibu. Oke? Udah deal ya? Aku masih ada rapat, harus balik rapat. Jangan susahin Yaya lagi. Ayo dong. Tentu saja harus minta maaf ke aku. Memang salah kalian. Dan aku kasih tahu, di rumah ini aku yang berkuasa. Udah aku gak ada waktu ngobrol, nanti aja pulang. Bisa aja kamu lapor-lapor. Aku kasih tahu, urusan kita berdua belum selesai. Calon ayah dan calon ibu. Kok susah banget sih? Halo, ada apa? Oke, aku besok datang tepat waktu. Hello Kak Yuchi. Dokumen proyek Hotel Bintang 7 yang kamu kirim. Sudah aku terima. Oke, dokumen ini kamu ingat. Jangan langsung kasih ke Liu Huo, kasih bertahap. Jangan sampai dia curiga. Aku paham, tapi Kak, sepertinya proyek ini, kita gak bisa ikut. Kenapa? Aku juga cuma dengar. Pak An kecewa banget sama Bos Liu. Mau suruh dia cari Tong Jiankuo. Tapi kamu juga tahu sifat Bos Liu. Dia lebih baik mati daripada cari Tong Jiankuo. Aku paham. Aku coba cari cara lagi. Kak, kamu baik-baik aja kan? Aku selalu khawatir. Khawatir tentang apa? Khawatir aku tahu Liu Huo sudah menikah. Tahu dia sudah punya anak. Lisa, sepertinya hanya kamu yang benar-benar peduli padaku. Kak, boleh aku tanya lagi? Katakan. Begini. Kapan rencanamu berhenti? Aku benar-benar tidak bisa melanjutkan akting ini. Bos Liu sangat baik padaku. Aku benar-benar tidak ingin menipunya. Lisa, kamu harus mengerti satu hal. Tujuan kita bukan menipu Liu Huo. Kita juga ingin membantu perusahaan dan Liu Huo. Jika kita tidak melakukan ini, menurutmu, apakah kita bisa mendapatkan proyek Hotel Bintang 7? Baiklah, aku mengerti. Oke, begitu saja. Xiao King, buka pintu. Datang, datang. Jangan ketuk lagi. Ibu mertua.
Bukan, kamu ini kok tidak sopan sekali. Ibu mertua, aku kakaknya Yaya. Aku datang menjenguk ibu. Bagaimana kamu tahu kami tinggal di sini? Ini tidak seperti ucapan keluarga. Yaya kami kerja di bagian properti. Tanya sedikit saja sudah tahu. Kalau begitu, ada apa kamu datang ke rumahku hari ini? Begini, tadi malam pulang. Aku sudah marahi Yaya habis-habisan. Anak muda sekarang terlalu tidak bisa diandalkan. Hal besar seperti menikah, mana bisa tidak memberitahu orang tua. Benar kan? Tapi di sisi lain, mereka sudah menikah, nasi sudah menjadi bubur. Ibu jangan marah pada anak muda. Tenang, tenang. Langsung saja. Kalau begitu aku langsung. Mereka kan sudah nikah tapi belum ada acara. Aku datang bahas pernikahan, kapan hari H, hotel mana. Aku datang dengan ketulusan keluarga mau. Aku juga berharap ibu mertua. Kita juga tunjukkan sedikit ketulusan. Menjerti. Bicarakan syarat. Mau 11 Lin, pulang bilang pada adikmu mau Yaya. Sebelum dia benar-benar minta maaf padaku. Aku tidak akan pernah setuju. Dia menikah dengan Liu Huo. Ini gaya kerja aku, Suedongna. Antar tamu, Xiao King. Bawa semua ini. Oak. Mertua, lihat, aku belum selesai bicara. Kamu terlalu kasar, ini bukan cara bicara dengan mertua. Pergi sana. Orang macam apa sih? Sebentar lagi aku nggak perlu ngomong apa-apa. Semua kamu yang ngomong ya. Iya, jangan buka mulut. Biar aku saja yang ngomong. Oke. Kak. Kok kamu di sini? Ini namanya pernikahan apa sih? Aku bilang mau beli sesuatu buat mertuamu. Lihat tuh dia, mukanya nggak enak banget. Malah mengusirku keluar. Liu Huo, emakmu nggak masuk akal. Kenapa nggak bilang-bilang, tiba-tiba datang aja? Emakku itu karakternya pasti. Kenapa nggak diskusi dulu sama kami? Iya kak, harusnya bilang dulu sama aku. Diskusi sama kalian ada gunanya? Sekarang kalian sudah nikah, sudah punya sertifikat, tapi nggak ada upacara. Nggak ada mas kawin. Sekarang Yaya masih tinggal di rumah orang tuanya. Malu dong dia. Keluarga kita juga malu. Dengge Jaliu. Kalau makmu nggak kasih penjelasan yang masuk akal, aku nggak pergi dari sini. Iya, kita juga sedang bahas ini. Sebentar kita bertiga naik, tapi nanti. Kalian berdua jangan ngomong apa-apa, biar aku saja. Oh, Aneh, kamu belum pergi. Ma, aku mau bahas sesuatu. Itu. Yaya mau pindah ke sini. Nggak mungkin. Ma. Udah, jangan ngomong lagi. Apaan sih? Kakak adik bersatu judgebakan aku? Dengar ya, aku nggak gampang ditindas. Selama aku masih ada, keluarga mau jangan mimpi jadi kaya. Ma, Liu Huo, kalau bukan karena kamu di sini, aku udah nikah aja. Kalau nggak cocok ya cerai. Siapa takut? Kak. Kamu tadi, pergi anak. Ya cepetan cerai aja, biar aku tenang. Kamu ini, Ibu. Lepaskan aku. Mau pergi kemana? Bicaralah di sini. Mau 11 Lin. Kamu tidak merasa malu? Malu apa? Kamu sudah menikah tapi masih tinggal di rumah orang tua. Itu baru namanya malu. Kak, aku mohon, jangan berbuat onar lagi, oke? Kamu pikir dengan begini keluarga mereka akan menerimaku? Aku beritahu kamu. Ini hanya akan membuat keluarga mereka semakin membenciku. Bagaimana aku bisa tinggal di rumah mereka nanti? Bagaimana aku menghadapi Liu Huo? Ini tidak serumit yang kamu pikir, nenek tua itu. Dia belum tahu betapa hebatnya aku. Kak, Apa kamu? Pen-gun. aku tidak mau bangun. Kak, dengarkan dulu apa yang mau kukatakan. Aku bukan mesin uangmu. Kak, kamu sudah mengusir satu-satunya cintaku. Sekarang aku akhirnya menemukan seseorang yang tidak merendahkanku. Dia mau memberiku pelabuhan, membiarkanku beristirahat dengan tenang di dalamnya. Kak, aku mohon, jangan ganggu lagi, oke? Kak,
janji padaku. Jangan datang ke sini lagi. Jangan ikut campur urusanku dengan Liu Huo. Oke? Kak, aku mohon. Bangun dulu. Aku tidak mau bangun. Kalau kamu tidak janji, aku tidak akan bangun. Baik, aku tidak mau ikut campur lagi. Tidak ikut campur, oke? Tidak peduli kamu setuju atau tidak. Besok aku akan menjemput Yaya untuk tinggal di sini. Aku sudah menikah dengannya. Aku harus bertanggung jawab padanya, tidak bisa membiarkannya terus-terusan menderita. Dia menderita. Kalau aku tidak menderita. Seumur hidupku, belum pernah ada orang yang menunjuk hidungku dan memaki seperti ini. Lagi pula, kakaknya, lihatlah sikap kakaknya itu. Kamu pikir dia seperti preman? Masih berani berlagak preman di depanku. Kamu bisa tahan, aku tahu. Kamu begitu suka pada seorang wanita. Bisa mengabaikan segalanya, tak peduli apapun. Tapi aku tidak bisa. Semua yang kulakukan adalah untuk membantumu. Kenapa kamu tidak bisa melihatnya? Jika kamu benar-benar tidak suka Yaya tinggal di sini, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah kukatakan semuanya. Jangan sedih, aku akan pindah dan tinggal bersamanya, oke? Liu Huo. Kenapa wajahmu muram? Bertengkar lagi dengan kakakmu? Urusanku dengan Liu Huo saja. Sudah cukup merepotkan, dia malah menambah masalah. Apa dosa yang kulakukan di kehidupan sebelumnya? Sampai harus menjadi adiknya mau 11 lin? Lupakan tentangku. Bagaimana denganmu? Ada apa? Kenapa mengajakku keluar? Tidak ada urusan tidak boleh mencarimu? Kita kan sahabat baik. Sekarang kamu sudah menjadi seorang istri. Beberapa bulan lagi akan menjadi ibu. Nanti mana ada waktu untukku lagi? Jangan menyindirku seperti itu. Kamu tahu sendiri, pernikahanku dengan Liu Huo hanya formalitas belaka. Belakangan ini, aku sering membicarakan perceraian dengannya, tapi dia tidak setuju. Kamu tidak tahu, hubungan kedua keluarga kami sangat tidak harmonis. Aku bingung harus bagaimana, sangat frustasi. Meskipun kamu selalu bilang tidak suka pada Liu Huo, tidak mau menikah dengannya. Tapi aku bisa melihat, sejak kamu mengenalnya, kamu berubah total. Kupikir, Liu Huo benar-benar mencintaimu. Kalau tidak, dia tidak akan bertanggung jawab atas seorang anak yang tidak ada hubungan darah dengannya. Seberat ini. Tapi kamu tahu, aku belum bisa melupakan Xiang Hui. Itu karena kamu tidak mau menerima kenyataan. Xiang Hui memilih pergi. Karena dia ingin kamu melupakannya dan memulai hidup baru. Kenapa kamu harus mengabaikan orang yang benar-benar mencintaimu? Hanya karena hubungan masa lalu? Kamu tahu tidak, aku sangat berharap kamu bisa hidup bahagia. Aku tahu. Kamu harus baik-baik dengan Liu Huo. Kalian harus bersama, jangan pernah menyerah. Dan juga, jangan terlalu kompetitif saat bekerja. Kamu harus lebih memperhatikan kesehatanmu. Cuaca belakangan ini mulai dingin, kamu harus pakai baju yang lebih tebal, tahu? Kamu ngapain sih? Kok kayak perpisahan selamanya gitu? Hanya jika kamu bahagia, aku baru bisa bahagia. Mau pergi jauh ya? Urusanmu apa? Tentu saja tidak ada hubungannya denganku. Aku lihat kamu bawa banyak barang.
Kamu pasti mau cari pacarmu ya? Mau aku antar ke bandara? Hyuchi, ini jangan bilang kakakku. Oke, aku tidak akan bilang. Semoga perjalananmu lancar. Hyuchi. Setelah aku pergi, di rumah ini, hanya tinggal kakakku dan kamu berdua. Bagaimana kakakku memperlakukanmu, kamu pasti lebih tahu dariku. Selama bertahun-tahun, aku belum pernah melihat dia mencintai seorang wanita seperti ini. Aku tahu di hatimu suka orang lain. Tapi aku benar-benar berharap kamu bisa memperlakukannya dengan baik. Meskipun aku sangat membencimu, tapi demi kakakku, aku tetap mendoakan kalian bahagia. Ibu. Aku, Yaya. Kamu datang ya? Ibu, cepat istirahatlah, biar aku saja. Masa iya? Kamu sekarang sedang hamil. Harus banyak istirahat. Gak apa-apa. Aku bisa menemani ayah. Ibu, cepat istirahatlah. Kalau ibu sampai lelah dan jatuh sakit, rumah kita benar-benar tidak ada tulang punggungnya. Baiklah, aku pulang dulu. Kalau lelah jangan dipaksakan, tidur sebentar saja di sana. Aku pulang dulu ya. Cepat pulanglah. Aku rasa kamu berubah, kamu jadi lebih seperti pria rumah tangga. Seorang yang akan menjadi ayah. Kamu tahu, Aku tahu semua tentangmu. Kamu sangat mengecewakanku. bukankah itu bagus sekali? Proyek Hotel Bintang 7 ini tidak boleh kamu lepaskan. Itu kesempatan terakhirmu. Aku sudah menikah.
Sudah beli semuanya, King El? Sudah beli semuanya. Bibi Shue. Ini sampo penghilang ketombe dengan ekstrak pohon teh Australia. Aku pikir bisa dibeli untuk kakak Huo. Bagus tidak? Katanya bagus, kamu dengar tidak? Mau ya Hemo. Ini kabar gembira besar. Tapi aku tidak lihat ada orang dari keluarga Liu Huo datang memberi kabar. Mau Yaya masih tinggal di rumah orang tuanya. Tidak mungkin membiarkan menantu yang sedang hamil besar tinggal di rumah orang tuanya. Di mana ada mertua seperti ini di dunia? Mungkin keluarga mereka sebenarnya bukan orang kaya. Tidak berhasil berunding soal mas kawin dengan keluarga Moyaya. Tidak bisa bilang ke sana. Keluarga Moyaya tidak mengizinkannya pindah ke sana. Kok bisa begitu? Prada. Jaket ini Gucci. Rock, Christian Dior. Sepatu ini Chanel. Tas ini Louis Vuitton. Termasuk pakaian yang dikenakan Xiao King. Seluruhnya Givenchy, termasuk Chanel. Sangat cantik. Kamu tahu tidak, anakku punya terlalu banyak kelebihan. Kelebihan terbesarnya adalah dia sangat pandai menghasilkan uang. Dan semua uangnya diberikan padaku. Semua kartunya juga disimpan di sini, bebas aku pakai. Aku bingung, aku pusing, uangnya terlalu banyak. Bagaimana cara menghabiskannya? Tidak habis-habis, kamu bilang. Satu-satunya kekurangannya adalah dia terlalu sibuk. 2 tahun lebih ini, setiap hari terbang ke sana kemari. Seluruh Eropa dan Amerika, seperti seorang akrobat udara. Rumah saja tidak bisa melihatnya, sepanjang hari tinggal di bandara. Kamu bilang aku ini sendirian. Hidup di tumpukan uang, kamu bilang ini menarik? Anda harus berpikir lebih terbuka, putra Anda itu di kompleks kita. Siapa yang tidak tahu? Semua orang tahu, semua orang mengenalnya. Muda dan sukses, karirnya gemilang, wajar kalau dia sibuk. Membuktikan bahwa masyarakat membutuhkannya, negara membutuhkannya. Ada pepatah, pria baik punya cita-cita di mana-mana, bukan? Terima kasih, Direktur Lee. Terima kasih pujiannya. Hari ini aku datang untuk membagikan permen pernikahan. Pasti semua sudah dengar, kan? Beberapa waktu lalu pasangan muda ini bertengkar, juga karena aku. Hanya kesalahpahaman kecil, tapi sekarang sudah jelas. Beberapa hari lagi, Yaya akan kembali untuk beristirahat selama kehamilan. Aku sudah siapkan untuk mereka, akan mengadakan pernikahan besar yang sangat meriah seperti dongeng. Tapi Yaya tidak mau. Kenapa tidak mau? Dia bilang perutnya sudah besar. Perut besar pakai gaun pengantin tidak cantik, kamu bilang. Anak muda sekarang banyak pendapat. Kita sebagai orang tua harus menghargainya, bukan? Nah, kami bawa permen pernikahan. Oh ya, permen pernikahan ini isinya coklat. Semua dikirim langsung dari Belgia, enak sekali. Xiao King, bagi mereka masing-masing satu. Baiklah, semua dapat bagian, mari berbagi kebahagiaan.